Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi deret dan barisan. Dan kali ini kita terdapat dua soal teman-teman. Yang pertama itu adalah soal untuk menentukan apakah itu adalah barisan konvergen atau divergen, dan juga deret divergen atau konvergen. Oke, di sini ada soalnya, yaitu adalah n min akar n per n. Nah, ini sebenarnya sederhana aja teman-teman. Ingat aja rumusnya, kalau misalnya pangkatnya sama, kita kan di sini ada pangkatnya sama nih. Kita kalau misalnya ada pangkatnya yang lebih besar, maka kita turunkan gitu teman-teman. Ini kan ada pangkatnya n. Dan ingat, lihat konstantanya. Di sini kita bisa n, akar n sama dengan n. Nah, ini kan sama dengan 1 ya teman-teman. Berarti jadi 1/1 teman-teman. Atau 1. Nah, ini adalah bentuk dari limitnya ya teman-teman. Limit m menuju hingga sama n. Nah, ini bentuk limitnya. Nah, terus bagaimana cara menentukan dari apakah itu nilainya barisan konvergen atau deret konvergen? Sebenarnya sederhana, ini rumusnya. Kalau misalnya barisan itu disebut konvergen kalau misalnya itu ada limit teman-teman. Jadi barisan itu disebut konvergen kalau si barisannya AN-nya itu adalah tidak sama dengan hingga teman-teman. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya deret divergen, deret konvergen, maaf, itu kalau misalnya AN-nya itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, sebenarnya kita cek apakah benar atau enggak. Di sini 1. Nah, 1 itu kan tidak sama dengan 0 kan? Berarti di sini tidak sama dengan hingga kan? Itu berarti kan ini barisannya adalah konvergen. Nah, terus kita cek lagi di sini. 1 itu apakah deret divergen, deret konvergen atau enggak? Nah, ternyata ini 1. 1 itu berarti tidak sama dengan 0 kan? Berarti di sini adalah divergen. Oke, itu untuk nomor 1 teman-teman. Sederhana sekali. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini terdapat soal nomor kedua teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini terdapat deret n menuju n dari 0 sampai hingga x pangkat n per 2 pangkat n plus 3. Nah, ini kita cari tahu berapa selangnya teman-teman dari deret ini. Berapa selangnya. Nah, sebenarnya caranya sederhana teman-teman. Pertama kita harus tentuin dulu uji rasio mutlaknya. Jadi uji rasio mutlak itu rumusnya adalah AN plus 1 per AN. Oke. Ini adalah untuk menguji rasio mutlak. Sekarang kita langsung substitusi ke deretnya teman-teman. Jadi di sini x n plus 1, di sini 2n plus 4. Nah, kenapa 4? Ini kan karena n itu plus 1 ditambah 3 kan jadi 4 gitu. Sekarang kita langsung aja balikin penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Bentuknya kayak gini kan. Jadi kita 2n plus 3, kelihatan nggak? 2n plus 3 per x pangkat n. Oke. Di sini ada penyebut nama-nama yang bisa kita coret teman-teman. Seperti ini. Ini. Terus ada juga ini. Ini menjadi 1. Dan yang ini kita bisa coret. Oke. Sekarang berarti kita punya rasionya teman-teman. Rasionya adalah x per 2 ya. X per 2. Oke, ya. Nah, di sini kita harus menguji apakah si x ini adalah sama dengan 1, kurang dari 1, karena itu bentuk rasio ya. Ingat materi yang kemarin. Oke. X per 2 apakah kurang dari 1? Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu adalah kita berarti ini adalah setengahnya itu adalah minus 2 karena ini mutlak, x kurang 2 kayak gini. Nah, kita harus cek satu-satu teman-teman. Pertama, kita harus cek dulu min 2-nya. Min 2-nya kita cek untuk x sama dengan min 2, berarti kita langsung substitusi aja ke persamaan yang pertama teman-teman. Berarti kita langsung min 2 n per 2n tambah 3. Nah, ini kan kita bisa coret teman-teman. Jadi kita lakukan manipulasi dulu sebentar. Kalau kita manipulasi, ini maaf, kalau kita manipulasi berarti jadi min 1, ini n, min 1 n, ini 2n per 2n tambah 3.
Ya, kita langsung manipulasi aja. Ini kan bisa dicoret ya. Nah, berarti ini kan kita punya bentuknya tuh adalah jadi 1/2 kan. 1/2 pangkat 3 kan berarti 1/8. Nah, kita punya deret yaitu adalah 1/8. Nah, kita langsung uji deret ganti tanda. Kan ini minus ya, jadi uji deret ganti tanda. Kita cek apakah itu konvergen atau enggak. Caranya gimana? Caranya adalah saat pertama, apakah kita jadi ada dua syarat teman-teman. Yang pertama itu adalah kalau misalnya AN itu lebih besar daripada AN plus 1, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau misalnya si AN ini, kalau misalnya limit N menuju T hingga itu sama dengan 0. Nah, itu baru disebut deret ganti tanda konvergen. Nah, kita cek dulu. Di sini 1/8. Terus kita tambah plus 1, N plus 1. Kita kan di sini nggak ada N-nya ya. Berarti kalau misalnya kita substitusi, ini akan menjadi 1/8. Itu lebih besar daripada 1/8. Dan ini ternyata salah, teman-teman. Nah, ini kalau ini udah salah, ya udah kita nggak perlu cek lagi yang kedua. Karena ini udah pasti ini divergen. Nah, sekarang kita cek untuk yang X sama dengan 2. Nah, ini juga sama, kita substitusi aja ke deretnya 2 pangkat N, 2 pangkat M plus 3. Ini kita coret-coret. Ini jadi 2 pangkat 1/8 ya. Ini maaf, tulis dulu lagi. Oke, jadi 1/8. Nah, deret dari 1/8 itu kan sama seperti 1/8 dikali 1/8, ditambah 1/8, ditambah 1/8, ditambah 1/8, sampai tak hingga. Gitu kan, untuk deret sampai tak hingga. Nah, kalau kita lihat dari ininya, kalau misalnya kita limitkan gitu ya, limit M menuju tak hingga dari 1/8, itu kan limitnya adalah 1/8. Nah, seperti yang kita tahu di soal sebelumnya, bahwa kalau misalnya deretnya itu tidak sama dengan 0, itu berarti adalah divergen. Nah, berarti kita bisa dapatkan, bisa menyimpulkan bahwa dari deret ini selangnya adalah divergen, teman-teman. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.